hampir ialah jalan. Pembangunan jalan dari Jayapura sampai kepada Wamena. Ratusan kilo. Kalau itu sudah bisa dibuka, maka rakyat nanti akan bisa ditarik ke kanan kiri daripada jalan. Sehingga mereka nanti bisa terus setelah pembangunan dalam bidang pertanian, terutama perkebunan sebagai plasma. Sebab kalau jalan itu belum ada, apapun yang dibangun sekarang dihasilkan di Wamena, jalannya tidak ada, tidak akan ada artinya. Kenapa? Produknya tidak bisa dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih berjumpa kembali di channel Agung Jayanto, Mas Bro. Dan Mas Bro semuanya, mudah-mudahan hari ini kita semuanya diberikan kenikmatan, diberikan keberkahan oleh Yang Maha Kuasa, Mas Bro. Khususnya nikmat sehat dan barokah panjang umur kita semuanya, Mas Bro. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga hari ini, Mas Bro, diberikan rezeki yang berguna, rezeki yang barokah, rezeki yang bermanfaat bagi kita semuanya, Mas Bro. Mas Bro semuanya, hari ini saya akan memberikan beberapa cuplikan video tentang prestasi yang sangat luar biasa Bapak Jokowi membangun 8 jembatan terbesar di Indonesia, Mas Bro. Dan cuplikan berikutnya prestasi Bapak Jokowi, yaitu selama Bapak Jokowi menjabat 2 periode atau 10 tahun, Bapak Jokowi sudah punya prestasi dan memberikan kepada kita semuanya 61 bendungan di semua wilayah, Mas Bro. Terutama ada bendungan terbesar yang dibangun di Nusa Tenggara Timur berjumlah 1 wilayah, Mas Bro. Itu, Mas Bro, prestasi-prestasi Bapak Jokowi kita yang sangat luar biasa, Mas Bro. Mas Bro, perlu diketahui bahwa 8 jembatan yang diteruskan atau yang dirambungkan Bapak Jokowi itu adalah tinggalan atau proyek mangkrak 2 presiden, Mas Bro, yaitu Presiden Megawati dan Bapak SBY, Mas Bro. Beliau berdua semenjak menjabat presiden, Ibu Megawati berapa tahun dan Bapak SBY menjabat 2 periode adalah 10 tahun. Bapak SBY telah banyak meninggalkan bangunan-bangunan yang mangkrak, Mas Bro, terutama jembatan-jembatan ini, Mas Bro. Cuma di tangan tingginya Bapak Jokowi yang pembangunannya tidak diteruskan alias mangkrak, di tangan dinginnya Bapak Jokowi kita semua bisa diselesaikan, semua bisa dirampungkan, Mas Bro. Karena Bapak Jokowi memang sosok presiden yang menginginkan membangun negaranya, menginginkan memakmurkan rakyatnya, Mas Bro. Tapi hanya di Indonesia aja, Mas Bro, orang yang bisa berkarya, orang yang bisa kerja nyata, orang yang bisa memberikan prestasinya pada kita, itu dihina-hinakan, direndah-rendahkan, dihujat-hujat, difitnah. Tapi kalau orang yang banyak berbicara dan bisa mengolah kata, apalagi berretorika, sampai angin pun tidak punya KTP, itu dipuja-puja seperti memuja dewanya, Mas Bro. Tuh, Mas Bro semuanya.
terkadang kita juga nggak tahu para gerombolan kadrun ini selalu percaya dan memilih orang yang banyak bicara tapi tidak bisa bekerja, hanya bisa berretorika atau mengelaborasikan bahasa. Itu Mas Bro. Alhamdulillah Mas Bro, semenjak Bapak Jokowi menjabat Presiden RI kita dan memimpin kita semuanya, semua pembangunan bisa merata Mas Bro. Makanya Bapak Jokowi bisa kita beri julukan Bapak Pembangunan atau Bapak Indonesia sentris, karena Bapak sudah membangun pemerataan di seluruh Nusantara ini, Mas, dari Sabang sampai Merauke, dan khususnya di daerah saudara-saudara kita di Papua. Bapak Jokowi memprioritaskan pembangunan di sana, karena beberapa presiden belum pernah ada yang menangani atau menginjak kakinya di tanah Papua selain Bapak Jokowi, Mas Bro. Kita pernah nonton atau dengar kata-kata mama-mama Papua, kalau Bapak Jokowi disakiti di Jawa sana, pulanglah ke Papua. Sangat luar biasa, Mas Bro. Pengakuan saudara-saudara kita, mama-mama Papua sana, menganggap Bapak Jokowi adalah anaknya, menganggap Pak Jokowi adalah saudaranya, menganggap Bapak Jokowi adalah bapaknya, dan menganggap Bapak Jokowi pemimpinnya. Karena saudara-saudara kita yang di Papua baru merasakan adanya presiden yang mengakui Papua adalah Indonesia, Mas Bro. Selama ini Papua merasa dianaktirikan, dipinggirkan, Mas Bro. Sampai saudara-saudara kita yang di Papua merasakan ketidakadilan yang sangat luar biasa. Masalah harga yang sangat berat yang dirasakan saudara-saudara kita yang sangat lama. Ayo Mas Bro, kita lihat beberapa cuplikan tentang prestasi Bapak Jokowi yang sudah diberikan untuk negara ini dan untuk kita semuanya, Mas Bro. Ayo Mas Bro. Dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur berlangsung sangat pesat, termasuk jembatan. Tidak hanya menjadi penghubung antar wilayah atau daerah, sejumlah jembatan megah yang telah dibangun di berbagai provinsi juga kerap menjadi ikon untuk daerah tersebut dan kebanggaan tersendiri untuk warga setempat. Lantas jembatan apa sajakah yang dimaksud? Berikut ini adalah 8 jembatan spektakuler di era Presiden Joko Widodo. Jembatan Merah Putih. Jembatan Merah Putih merupakan jembatan terpanjang di wilayah Indonesia Timur yang memiliki panjang 1.140 meter. Jembatan yang dibangun pada 17 Juli 2011 ini menelan dana anggaran pendapatan belanja negara atau APBN senilai 779,2 miliar rupiah. Setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 April 2016, jembatan ini menjadi ikon kota Ambon, sekaligus bangunan kebanggaan masyarakat Maluku. Pasalnya, jembatan ini mempercepat waktu perjalanan antara Bandara Patimura di Jazirah Leihitu, Maluku Tengah di utara, dan pusat kota Ambon di Jazirah Lei Timur di selatan. Nah, buat teman-teman di Maluku dan sekitarnya, Jembatan Sei Alalak.
Jembatan Sialalak merupakan jembatan yang terletak di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang memiliki panjang 850 meter. Diresmikan pada 21 Oktober 2021, jembatan ini menghabiskan biaya sebesar 278.400.521.000 rupiah. Di balik besarnya nominal tersebut, ternyata jembatan ini memiliki sejumlah fakta menarik. Di antaranya, pertama, dibangun dengan inovasi dan teknologi tinggi, serta tahan gempa yang diperkirakan mampu bertahan sampai 100. Jembatan Soekarno. Jembatan Soekarno merupakan jembatan yang terletak di Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yang memiliki panjang 1.127 meter. Jembatan yang menelan biaya sekitar 300,28 miliar rupiah ini, termasuk proyek mangkrak yang dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo, di mana pembangunan awal jembatan ini dilakukan sejak masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri pada tahun 2003 silam. Setelah 12 tahun mangkrak dan akhirnya diresmikan pada tahun 2015, kini Jembatan Soekarno sudah menjadi salah satu ikon kota Manado yang banyak dikunjungi wisatawan untuk melihat pemandangan kota Manado. Nah, buat kalian yang berkunjung ke Manado, jangan lupa mampir di Jembatan Soekarno loh ya. Jembatan Bahtera Mas. Jembatan yang membentang di atas Teluk Kendari dan memiliki panjang 1.348 meter ini merupakan jembatan yang terletak di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembangunan ikon baru Kota Kendari ini menggunakan dana APBN senilai 800 miliar rupiah. Nominal tersebut tampaknya sepadan dengan dampak positif bagi perekonomian di bumi Anoa alias Kendari, karena memangkas waktu tempuh dari Kota Lama menuju Kecamatan Poasia yang selama ini dipisahkan oleh teluk. Sehingga waktu perjalanan dari dua wilayah itu berkurang dari 30 menit menjadi 3-5 menit saja. Jadi nggak perlu lagi tuh nyebrang pakai kapal feri atau muterin Teluk Kendari sejauh 20 km lagi. Gimana? Berguna banget kan? Jembatan Yutefa. Jembatan Yutefa atau yang dahulu dikenal sebagai Jembatan Holteka merupakan jembatan terpanjang di Papua. Jembatan yang memiliki panjang 732 meter ini membentang di atas Teluk Yutefa menghubungkan kota Jayapura dengan distrik Muara Tami. Jembatan ikonik berwarna merah dengan nilai konstruksi 1,8 triliun rupiah ini tak hanya terlihat cantik dan megah saat konstruksinya selesai, namun juga berhasil mengantongi 2 rekor dari Museum Rekor Indonesia atau MURI saat masa konstruksi berlangsung. Rekor pertama untuk pengiriman jembatan rangka baja utuh dengan jarak terjauh, dan rekor kedua untuk pemasangan jembatan rangka baja dengan bentuk utuh terpanjang. Tidak hanya meraih 2 rekor MURI, ternyata ada fakta menarik juga loh tentang jembatan ini. Pertama, jembatan Yutefa memiliki teknologi pencahayaan yang tinggi. Tidak tanggung-tanggung, pencahayaan jembatan ini bisa menghasilkan 16 juta kombinasi warna cahaya. Gokil nggak tuh? Kedua, gambar jembatan Yutefa tercetak di uang pecahan Rp75.000 edisi khusus HUT ke-75 Republik Indonesia. Kalau gitu, semoga keberadaan jembatan ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang di Papua ya. Jembatan Tayan. Jembatan Tayan merupakan jembatan yang terletak di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Jembatan yang berdiri kokoh di atas Sungai Kapuas ini memiliki panjang 1.420 meter. Tidak hanya sebagai jembatan penghubung antar daratan, jembatan yang menelan anggaran sebesar 802 miliar rupiah ini juga menjadi ikon baru untuk masyarakat sekitar. Keindahan alam dan eksotik di sekitar jembatan dan infrastrukturnya sama dengan jembatan-jembatan di kota London, Inggris. Juga menjadi nilai tambah untuk masyarakat yang berkunjung atau pengendara yang melintas di Jembatan Tayan. Jembatan Kalikuto. Nah, buat kalian yang kerap melintasi tol Trans Jawa dari arah Batang menuju Semarang, pastinya sudah nggak asing lagi dong ya dengan jembatan merah yang satu ini. Adalah Jembatan Kalikuto. Jembatan yang memiliki panjang 100 meter ini menjadi elemen penting dari jalan tol Batang-Semarang, Jawa Tengah, yang menghubungkan 2 kabupaten, yakni Batang dan Kendal. Selain sebagai penghubung 2 kabupaten tersebut, jembatan ini juga memiliki sisi estetik dan artistik, sehingga semakin indah untuk dipandang.
Apalagi di malam hari, jembatan ini pun akan terlihat lebih indah dengan hiasan lampu yang menyinari setiap sisi jembatan. Pokoknya keren deh. Hal menarik lainnya dari jembatan ini adalah jembatan ini menjadi jembatan pertama di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, yang strukturnya dirakit di lokasi pemasangan. Jembatan Babin. Jembatan yang satu ini tampaknya akan menjadi jembatan yang paling spektakuler di era Presiden Joko Widodo. Bagaimana tidak, jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan di Kepulauan Riau ini digadang-gadang menjadi jembatan terpanjang di Indonesia. Dilansir dari situs CNBC Indonesia, jembatan Batam Bintan atau Babin ini diperkirakan akan membentang sejauh 14.794 meter dengan anggaran 8,62 triliun rupiah. Pembangunan jembatan Babin ini masuk dalam Major Project Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020-2024. Dan kabarnya proyek jembatan ini akan mulai digarap tahun ini. Meskipun telah 2 tahun, gak apa-apa deh Pak. Ya, semoga saja proyek ini bisa selesai tepat waktu ya. Siapa tahu bisa menjadi kado terindah di akhir masa jabatan Pak Jokowi, iya kan? Itu pun kalau 3 periode. Tidak akan mungkin menjadi bangsa yang berdaulat di bidang pangan kalau jumlah bendungan dan saluran irigasi yang mengairi lahan-lahan pertanian kita di seluruh penjuru tanah air sangat terbatas. Pada akhir 2024, total bendungan yang akan diselesaikan adalah 57 bendungan di seluruh tanah air Indonesia. Bendungan yang sebanyak-banyaknya. Negara besar, bangsa besar yang memiliki masa depan yang baik, memiliki harapan ke depan yang lebih baik. Siapa setuju tunjuk jari? Pagi hari ini saya di Bendungan Tiusuntuk, ini di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini saya dengan Pak Menteri PU. Assalamualaikum. Jadi Bendungan Tiusuntuk ini menelan anggaran 1,4 triliun berkapasitas 60,8 juta meter kubik. Ini sangat bermanfaat untuk irigasi, untuk air baku, dan untuk reduksi banjir di sekitar Kabupaten Sumbawa Barat. Ini. Ada yang disampaikan Pak Menteri? Saya kira mudah-mudahan ini bisa menaikkan indeks pertanaman di Kabupaten Sumbawa Barat dan mereduksi banjir di sekitar Kota Taliwang. Masyarakat di Pulau Mondo bisa mereduksi banjir sampai 29%, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim saya resmikan Bendungan Lolak di Kabupaten Pulau Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Ini bendungan dibangun sejak 2018, berarti sudah 6 tahun membangun bendungan Lau Simeme ini. Dan menghabiskan anggaran 1 triliun 760 miliar rupiah. Sebuah anggaran yang sangat besar sekali.
Bendungan ini akan bisa mengurangi, bisa mereduksi banjir di Kota Medan, di Kabupaten Deli Serdang, dan juga bisa menyediakan air baku untuk Medan dan Deli Serdang. Selain juga tentu saja untuk mengairi persawahan yang ada di sekitar waduk. Bendungan ini sangat besar, memiliki luas genangan 125 hektar dan volume tampungnya 21 juta hektar meter kubik. Ini bendungan yang sangat besar. Nanti kalau airnya sudah mulai naik akan kelihatan betapa bendungan Lau Simeme ini sangat besar sekali. Kita harapkan ini bermanfaat bagi Provinsi Sumatera Utara, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Bendungan Lau Simeme di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera. Hari ini saya berkunjung ke Provinsi Sulawesi Tenggara, dan ini kita segera akan meresmikan Bendungan Ameroro ini. Sudah terisi air hampir lebih dari 90%. Bendungan dengan kapasitas 88 juta meter kubik, sangat besar sekali bendungan ini. Ini akan bisa mengairi sawah di sekitar Kabupaten Konawe, dan juga bisa mengurangi banjir terjadi di Kabupaten Konawe. Ini akan bermanfaat bagi ketahanan pangan kita, produksi padi dan beras kita ke depan. Ini, dan ini Pak Menteri PU. Assalamualaikum. Ini adalah bendungan yang ke-40 yang diresmikan oleh Pak Presiden. Bendungan ini menghabiskan anggaran 1.570 miliar rupiah. Lagi ke Bendungan Lolak di Pulau Mongondo, ini menghabiskan anggaran 2.020 miliar. Tetapi apapun, ini akan ke depan akan sangat bermanfaat bagi Provinsi Sulawesi Utara, baik untuk pengairan sawah. Tadi saya sampaikan 2.200 hektar yang bisa terairi, kemudian kapasitas tampungnya 16 juta meter kubik. Ini juga sebuah jumlah yang sangat besar, dan juga untuk air baku nanti penduduk di Pulau Mongondo, dan juga mungkin bisa ditarik juga ke Manado kalau memang ada kekurangan di sana. Di NTT selama 10 tahun ini sudah selesai 4 bendungan, Roteklot, Raknamo, Napun Gede, dan tadi Temet. 4 bendungan, dan bendungan gede-gede. Kita harapkan dengan adanya air yang ada di waduk, yang ada di bendungan, petani bisa meningkatkan produktivitasnya, yang mungkin setahun biasanya 1 bisa 2, atau yang 1 langsung bisa 3, karena airnya ada. Air kunci bagi NTT, air vital sekali bagi NTT. Oleh sebab itu bendungan memang paling banyak kita bangun di NTT, bukan di provinsi yang lain. Pak Jokowi baik banget, semoga Pak Jokowi sehat terus, saya pengen ketemu lagi. Alhamdulillah, tempat yang ketiga baru saya dipanggil sama beliau. Kebetulan tadi mau makan, tapi lihat rame-rame, terus saya ikutin, ternyata Pak Jokowi mau datang, itu langsung saya Mbak. Dan saya dapat fotoan itu yang waduh, wah sekali gitu. Terima kasih saya dapat fotoan sama Pak beliau. Bahagia ketemu Pak Jokowi. Aduh, karena kan di akhir periode beliau, ini pertama kalinya saya ketemu dengan beliau. Pokoknya senang, Mbak.
Nggak tahu, dari hati beliau baik banget. Menurut saya yang saya lihat. Pokoknya pengen ketemu. Sebenarnya nggak ada plan sih mau kesini. Tadi sebenarnya cuma kayak abis jemput adik aja pulang les, terus kayak ngeplan, ayo dah ke Epic gitu karena pengen makan. Terus ternyata dapat kabar kayak Saya boleh doakan Bapak, boleh. Kita berdoa. Bapak yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur. Kami melihat diri Tuhan Yesus dalam pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak Engkau memberkati hamba-Mu bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.